Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi kalian semua yang nonton video ini dimanapun dan kapanpun kalian nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Adriansa dari jurusan Ekonomi Syariah Untirta 2018 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mila Emilia Yulianti, jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2018. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi moneter konvensional, di mana diantaranya kita akan membahas mengenai uang, peranannya dalam perekonomian, kemudian fungsi uang menurut konvensional, jenis-jenis uang, dan juga teori permintaan dan juga penawaran uang. Nah, sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, alangkah lebih baiknya bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan kalian subscribe channel ini karena di channel ini berisi tentang video-video edukasi tentang ekonomi syariah. Dan jangan lupa klik like dan juga share-nya ke teman-teman kalian agar kita sama-sama mendapatkan pahala. Oke, lanjut kita ke pembahasan pertama, yaitu mengenai apa itu uang. Nah, sebelum itu mari kita dengarkan pandangan masyarakat tentang uang. Menurut saya, uang adalah suatu benda yang dapat diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Dan menurut saya, uang itu juga bisa disebut sebagai alat penimbun kekayaan. Terima kasih. Uang adalah alat tukar yang digunakan oleh setiap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Alat yang dibuat manusia untuk menukarkan sebuah atau membeli sebuah barang yang dibutuhkan seseorang atau manusia itu. Seperti dulu kita membutuhkan sesuatu tuh kita barter. Tapi sekarang kita dipermudah dengan adanya uang. Dan di zaman yang semakin maju, uang tuh berbagai macam. Ada elektronik, ada non tunai, dan ada juga yang cash. Itulah tadi beberapa pandangan masyarakat tentang definisi uang. Nah, sebenarnya apa sih definisi uang menurut para ahli? Nah, di sini saya akan mengutip dua pandangan para ahli. Yang pertama ada dari Aceh Pigo yang dalam bukunya yang berjudul The Veil of Money, di mana dia mendefinisikan uang sebagai sesuatu yang dipergunakan sebagai alat tukar. Cukup singkat ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada menurut R.G. Thomas dalam bukunya yang berjudul Our Modern Banking, di mana beliau mendefinisikan uang sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran, pembelian barang-barang dan jasa, serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Itulah dia tadi penjelasan mengenai uang berdasarkan atau menurut para ahli. Nah, di sini saya ingin meminta pendapatnya teman-teman, bagaimana pandangan teman-teman mengenai uang. Silakan komen di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita di sini akan membahas mengenai peranan uang dalam perekonomian, fungsi-fungsi uang secara konvensional, dan juga jenis-jenis uang menurut konvensional. Perannya dalam perekonomian. Dalam jurnal redenominasi rupiah dan sistem keuangan oleh Amri Amir Universitas Jambi, di sana dijelaskan bahwa ekonomi konvensional uang dijadikan sebagai komoditi. Nah, di sini dimaksud uang dijadikan sebagai komoditi adalah sesuatu benda yang relatif mudah diperdagangkan. Dan artinya ketika uang dijadikan sebagai komoditi, maka dengan begitu nilai uang tersebut tidak sesuai dengan nilai realnya. Terus yang kedua ada uang sebagai alat produksi. Maksudnya uang sebagai alat produksi ini ialah uang dapat menghasilkan uang. Pasti kalian bingung kan? Jadi, uang itu digunakan untuk menghasilkan uang kembali melalui bunga yang dilakukan oleh bank konvensional. Selanjutnya, ada fungsi uang menurut ekonomi konvensional. Dibagi menjadi 3. Yang pertama sebagai satuan pengukuran nilai, yang dimaksud dengan satuan pengukuran nilai adalah nilai suatu barang dapat diukur dan diperbandingkan. Misalnya, Adriansyah punya 1 unit rumah. Nah, rumah tersebut dapat diketahui nilainya dengan uang. Terus yang kedua, sebagai alat tukar menukar. Maksudnya sebagai alat tukar menukar ini
adalah uang dapat ditukarkan dengan barang yang sesuai dengan nilai uang tersebut. Contohnya, Adrian membeli cilok 5 biji dan nilai jualnya 5.000, maka Adrian harus menukarkan cilok dengan uang yang dimilikinya senilai 5.000. Yang ketiga, ada alat penimbun atau menyimpan kekayaan. Alat penimbun atau penyimpan kekayaan dapat berupa barang atau uang. Misalnya dalam bentuk uang cek, surat-surat berharga dan lainnya. Itulah kenapa uang bisa disebut dengan alat penyimpan kekayaan. Selanjutnya, di sini juga ternyata ada jenis-jenis uang. Di antaranya ada uang komoditas. Uang barang adalah alat ukur yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Biasanya masih menjamur pada budaya masyarakat primitif yang memiliki salah satu barang komoditas yang ada untuk digunakan sebagai media dalam pertukaran. Yang kedua ada uang logam. Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang, di mana pada perkembangannya transaksi jual beli tidak hanya mengandalkan satu barang komoditas saja. Namun, kemunculan uang logam ini mampu menyampingkan kesulitan dalam bertransaksi pada saat itu. Yang ketiga ada uang kertas. Uang yang terbentuk kertas atau fiat money juga sebagai bentuk dari kemajuan peradaban. Namun, perlu untuk diketahui bahwa penggunaan fiat money ini hanya menimbulkan banyak masalah. Salah satunya diantara adalah inflasi. Karena pada dasarnya uang kertas itu tidak memiliki nilai yang setara dengan nilai intrinsik. Nah, bagaimana teman-teman? Itu dia tadi penjelasan mengenai peranan uang dalam perekonomian, fungsi-fungsi uang menurut ekonomi konvensional, dan juga jenis-jenis uang dalam ekonomi konvensional. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori permintaan uang dan juga teori penawaran. Teori permintaan uang. Nah, di sini teori permintaan uang ada 3. Yang pertama, teori permintaan sebelum Keynes. Yang kedua, teori Keynes. Dan yang ketiga, teori permintaan uang setelah Keynes. Permintaan uang yang pertama adalah teori klasik, teori sebelum Keynes, di mana dalam teori ini menjelaskan bahwa perekonomian akan selalu mengalami keseimbangan. Sederhananya adalah ketika terjadi suatu transaksi pembelian dan penjualan, maka terjadilah pertukaran uang dan barang atau jasa. Maka itulah yang mengatakan bahwa kenapa perekonomian akan tetap dalam keadaan seimbang. Selanjutnya adalah teori Keynes. Dalam bukunya yang berjudul General Theory of Employment Interest and Money yang menunjukkan perbedaan antara teori permintaan klasik dan juga teori Keynes, di mana menurut teori Keynes ini menyatakan bahwa keadaan perekonomian tidak selalu dalam keadaan seimbang atau perlu adanya atau tidak selalu adanya employee. Maka dalam hal ini perlu adanya campur tangan pemerintah untuk menjaga keseimbangan perekonomian. Nah, tiga hal utama dalam teori ini yaitu yang pertama, tujuan masyarakat untuk menggunakan uang, faktor tingkat suku bunga, dan perubahan penawaran uang. Teori permintaan uang selanjutnya adalah teori permintaan uang setelah Keynes, di mana dalam teori ini juga membahas mengenai 3 teori, yaitu teori permintaan uang untuk tujuan transaksi, yang kedua teori permintaan uang untuk spekulasi, dan yang ketiga teori permintaan uang menurut Friedman. Nah, teori selanjutnya yaitu teori permintaan uang untuk tujuan transaksi oleh Baumol, yang menyatakan bahwa adanya lembaga keuangan yang memberikan bunga menyebabkan orang yang memegang uang tunai mengalami kerugian yang disebut opportunity cost, di mana ia kehilangan kesempatan memperoleh bunga dari pendapatannya. Terus selanjutnya adalah teori permintaan uang untuk spekulasi, di mana dalam teori ini kita memegang uang untuk berjaga-jaga
dan mengantisipasi jikalau nantinya ada surat berharga yang kita rasakan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat memperoleh keuntungan pendapatan dari pemilikan surat berharga tersebut. Maksudnya adalah uang ini dijadikan sebagai alat spekulasi, di mana uang tersebut dibelikan saham atau surat-surat berharga, di mana ketika harga saham tersebut naik, maka si pemilik uang akan mendapat keuntungan. Dan teori selanjutnya adalah teori penawaran uang. Nah, teori penawaran uang dalam hal ini, dalam ekonomi konvensional, merupakan sesuatu yang menjadi kewenangan dari pihak bank sentral suatu negara. Maksudnya adalah penawaran uang sering juga disebut sebagai jumlah uang yang beredar, atau penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar baik itu di tangan masyarakat ataupun di perbankan. Itulah tadi penjelasan mengenai teori permintaan dan juga teori penawaran uang. Di awal juga kita sudah membahas mengenai apa itu uang, peranan di dalam perekonomian, fungsi-fungsi uang, serta jenis-jenis uang. Mungkin videonya sampai cukup di sini. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa klik like-nya dan juga share ke teman-teman kalian agar kita sama-sama mendapatkan pahala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.